bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan, kita akan merasa bahagia. Bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari semua katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sama-sama lebih lagi saudara katakan. Nyanyi serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Oh nyanyi serukan, hey serukan, bawa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, bawa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin percaya semua dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya percaya semua merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Memasuki minggu kita yang ketiga di bulan September ini, di mana tema kita berkata bahwa pemurnian lewat banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita percaya kita adalah umat-umat Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Yang percaya angkat tanganmu pagi hari ini. Wow, kita percaya adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita akan belajar sebuah lagu yang berjudul bahwa kita dipilih. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk kita melaksanakan, untuk kita melakukan siap amanat agung untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan siap pujian kita. Kita mau belajar lagu baru ini untuk lebih lagi hanya untuk kemuliaan, hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita dipilih, come on. Dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Sama-sama katakan, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan-Nya tak akan terguncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Come on.
Sama-sama kita katakan, kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat beserta kita. Katakan dengan imanmu, sekarang waktunya. Bangkit nyatakan Yesus, Yesus pemenang untuk selamanya. Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan terguncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Come on. Sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama kita katakan, sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya katakan, bangkit nyatakan nama Yesus, nama Yesus. Kau pemenang. Berkuasa telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan terguncangkan Sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. kekal mulia, Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, param pararam, param param. haleluya, haleluya. Berikan sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang percaya kita sudah dipilih oleh Tuhan? Saya yakin percaya semua sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan yang melihat kehidupan kita untuk menjadi anak-anaknya, amin. Dan kita percaya Tuhan Yesus selalu baik di dalam keadaan sesulit apapun. Kita harus selalu berkata bahwa Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, berikan sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Because Lord, you are good. Come on. Yeah. Sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau lebih lagi memuji nyembah Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Siap kemurahan Tuhan bagi kita semua. Katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sama-sama angkat tanganmu dan katakan, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. katakan haleluya. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Katakan apa? You are good. Woo! Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Sing it out. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Angkat tanganmu, katakan. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sama-sama katakan, you are good. So good, so good. Sama-sama katakan, you are good all the time and all the time. You are good, you are good all the time and all the time. You are good, 'cause you are good all the time and all the time. And you are good, 'cause you are good all the time and all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. Come on! We worship you. Sing it out. We worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. Someone, you are good. Yeah. Makasih Tuhan. Makasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Menyatakan siap kebaikan Tuhan, siap kemurahan Tuhan bagi setiap hidup kita semua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, kami percaya Tuhan, penjagaan dan perlindungan Tuhan selalu sempurna bagi setiap kami semua Tuhan Yesus. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menuntun setiap langkah kami Tuhan Yesus. Engkaulah gembala kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Engkau gembala kami, Engkau Tuhan kami yang sudah memilih setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi Tuhan, yang menjadi yang terdahulu di dalam panggilan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Purify my heart. Let me be as gold, And precious silver. Purify my heart. let me be as gold. Pure gold, refinest fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you.
ready to do your will. Katakan refiner's fire. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, 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 set apart. I choose to be holy, holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan. Refiner's fire, my heart's one is to be holy, holy, set apart for you. I choose to be holy, holy, set apart for you, my master, ready to do your will, ready to do your will. Oh, mari jemaat Tuhan, naikkan siap pujianmu bagi Tuhan, naikkan sembahmu bagi Yesus. Biar Tuhan yang memurnikan setiap hidup kita pagi hari ini. Biar Tuhan yang memurnikan setiap hatimu pagi hari ini. Lebih lagi, naikkan siap pujianmu, naikkan siap nyanyianmu bagi Yesus. Tuhan, murnikan hati kami Tuhan. Ya, murnikan hidup kami Yesus. Kami memilih untuk hidup kudus Tuhan. Oh, hidup kami Tuhan. Kami sembah Kau, Yesus. Haleluya. Jesus. Thank you, Lord. Ini hati kami. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Mari saudara, lebih lagi katakan, murnikan hati kami Tuhan. Refiner's fire, My heart one desire
setiap kita yang mau terus dimulihkan hatinya. Dia akan berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Yes Jesus. Kasih Tuhan. Kami percaya kami adalah umat-umat Tuhan yang sudah dipilih. Umat-umat Tuhan yang sudah dimurnikan Tuhan. Bahwa kami terus Tuhan menjadi orang-orang yang melaju terdepan terhadap panggilan Tuhan. Terus setia sampai akhir hidup setiap kami. Terus setiap kami boleh terus sama-sama untuk finishing well Tuhan dalam Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemurnian daripada Tuhan saat ini sudah dalam hati setiap kami. Sudah dalam hati siap hidup siap kami Tuhan Yesus. Dan kami siap lebih lagi Bapa untuk menjadi murid-murid Kristus Tuhan. Yang bukan hanya sekedar mendengarkan firman-Mu. Tapi kami boleh juga untuk lebih melakukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki telinga yang boleh mendengar Tuhan. Untuk kami Tuhan juga boleh melakukan tangan dan kaki juga yang terus boleh melakukan setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau terus dipakai oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai lebih lagi yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya boleh tangan-tangan yang diberkati pagi hari ini. Puji Tuhan, semua pasti diberkati karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Amin. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, siang hari ini kita akan melihat video pengumuman berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Lahir pada 27 September 1901 di Hinghua, di Provinsi Hokkien di Cina, putra dari seorang pendeta Metodis. Pada tahun 1920, dia menuju Amerika Serikat untuk kuliah di Wesley University of Ohio, Ohio State University, dan Union Theological Seminary. Dalam 5 tahun dan 2 bulan, dia menekuni 3 jurusan akademik, Sarjana Sains, Master of Science, dan Doctor of Philosophy. 10 Februari 1927, bersamaan dengan kebangunan rohani mulai merambah di Cina, Jonsung menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Perubahan tajam dari kebiasaan hidup Jonsung membuat banyak orang menyangka dia mengalami gangguan kejiwaan. Dia kemudian dirawat di satu rumah sakit jiwa atas perintah pimpinan seminarinya. Dia diizinkan untuk membawa hanya Alkitab dan pena dalam rumah sakit itu. Dia kemudian mengakui bahwa rumah sakit jiwa itu adalah seminari teologi yang sebenarnya bagi dia.
Jonsung dikurung selama 193 hari, setengah tahun lebih. Selama waktu itu, ia membaca Alkitab dari awal sampai akhir 40 kali. 4 Oktober 1927, Jonsung kini seorang sarjana terkemuka. Kemudian dia berlayar menuju Shanghai. Mengabaikan segala tawaran keberhasilan dari prestasi pendidikan yang dapat diraihnya, Jonsung memutuskan kembali ke tanah air dan mewartakan firman pada rakyat negerinya. Dia menyadari bahwa yang dibutuhkan negara Cina bukan hanya pengajar sains, tetapi pemberita Injil. Suatu hari, ketika kapal itu telah mendekati tujuan, ia mengumpulkan semua ijazahnya, medali, dan semua sertifikat, dan membuangnya ke samudra. Satu-satunya yang tidak dibuang hanya ijazah dokternya, yang ia simpan untuk menyenangkan hati ayahnya. Seperti halnya Rasul Paulus, Jonsung mungkin berkata, "Apa yang tadinya kuanggap berharga, kini kuanggap sampah karena Kristus." Filipi 3 ayat 7. 1927 sampai 1934, keliling Cina untuk memberitakan Injil. 1935, memulai penginjilan di Asia, Filipina, Taiwan, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 1939, datang ke Indonesia untuk berkhotbah. Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Semarang, Magelang, Jogja, Madiun, Solo, Surabaya, Makassar, dan Ambon. Pengaruh kedatangannya sangat besar terhadap berdirinya gereja-gereja Tionghoa di Jawa. Dalam usia muda, 42 tahun, dia dipanggil Tuhan karena kanker dan TBC. Hanya 15 tahun dia aktif di ladang Tuhan, tetapi pengaruhnya di Cina dan Asia Tenggara sangat besar. Dia seorang yang penuh dengan firman Tuhan, banyak berdoa, sangat rajin, dan semangatnya saat berkhotbah sangat luar biasa, seperti mercusuar yang menyala terang. Julukan Jonsung adalah Yohanes Pembaptis dari Cina, John Wesley dari Cina, si penghancur es, atau utusan pembaharuan. Semua yang pernah menyaksikan atau mempelajari Jonsung adalah seorang pendoa syafaat yang setia. Dia mendefinisikan iman sebagai menyaksikan Allah bekerja di lutut Anda. Mr. Bunmark menceritakan tentang Jonsung. Dia bicara sedikit, khotbah banyak, dan berdoa paling banyak. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari-hari ini Tuhan terus bergerak di tengah-tengah kita. Dan tentu saja kita semua, saya dan saudara akan terus bisa mengalami Tuhan setiap hari. Karena ada banyak hal yang Tuhan akan terus singkapkan bagi kita semua yang hidup di akhir zaman ini. Dan sepanjang bulan ini Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang kita sudah ikuti khotbah-khotbah sebelumnya, bahwa Tuhan sedang memurnikan setiap kita Bapak Ibu. Tuhan sedang mengajarkan pemurnian bagi kita semua, jemaat Tuhan di Gereja Ekos Bogor ini. Kita percaya Tuhan mau setiap kita hidup di dalam kehendak dan rencananya. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Dan satu hal yang pasti saya mau ingatkan terus bahwa pandemi COVID-19 ini belum selesai Bapak Ibu. Oleh sebab itu, biarlah kita mau terus menjadi orang-orang yang bijaksana untuk bisa menyikapi dan mengatasi COVID-19 ini. Dan biarlah kita terus tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan lebih dalam lagi, lebih kuat lagi, dengan kita membangun mesbah doa bersama dengan keluarga kita, juga satu pribadi kita. Bapak Ibu saudara sekalian ya, kita percaya hari-hari ini biar Tuhan terus bersama-sama dengan kita dan
kita bisa merasakan sungguh-sungguh bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Terlebih hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul hari ini adalah tentang pemurnian Tuhan lewat banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ini satu hal yang menjadi peringatan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Mari kita baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari Matius pasal 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di sini, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat yang singkat ini Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat-sangat penting yang Tuhan tekankan bagi murid-muridnya waktu itu. Dan juga bagi kita saat ini. Perkataan Yesus sangat penting Bapak Ibu. Dari ayat ini kita melihat dan menangkap jelas sekali bahwa Petrus merasa bahwa ada sesuatu keluhan dalam dirinya, ya. Di ayat 27 dikatakan di situ bahwa Petrus berkata kepada, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, dia tanya kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau Yesus. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Ya. Nah, banyak kali pertanyaan ini juga mungkin ada berkecamuk, ada di dalam hati kita, orang-orang Kristen, ya, apalagi yang udah ikut Tuhan, udah bertobat atau pertobatannya udah cukup lama. Seringkali kita mungkin juga bertanya seperti Petrus, ya. Petrus ikut Tuhan dari sejak dia pertama dipanggil. Dia adalah murid yang pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk ikut menjadi muridnya. Tentu saja Petrus adalah murid paling lama bersama dengan kehidupan Tuhan Yesus. Dan ini sangat tepat kalau Petrus yang bertanya. Nah, ini juga akan terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen zaman di hari-hari ini juga. Ya, ada banyak orang Kristen yang mungkin udah lama ikut Tuhan, dia punya pertanyaan seperti ini juga. Saya atau kami udah meninggalkan segala sesuatu, ya, udah meninggalkan, mungkin kalau bertobatnya di masa muda, mungkin dia bisa berkata, "Aku udah meninggalkan masa mudaku." Ya, nggak pergi main ke sana ke sini seperti orang-orang muda lainnya. Aku udah meninggalkan, apalagi Bapak Ibu, mungkin dunia anak muda. Kalau Bapak Ibu bertobatnya lagi muda, lagi SMP atau SMA, ya. Atau kalau bertobatnya mahasiswa, mungkin engkau udah meninggalkan dunia model kehidupan kampus, ya. Kau mati-matian melayani Tuhan, mati-matian ikut pelayanan pekabaran Injil. Nah, ini pertanyaan yang sama yang dirasakan oleh Petrus juga. Dia ikut Tuhan. Dia ikut Tuhan Yesus, menyaksikan bagaimana Yesus melayani di berbagai tempat. Tapi lihat jawaban Yesus yang luar biasa, ya. Dan ini biarlah jawaban dari Tuhan Yesus ini memberikan satu hal yang penting supaya kita berhenti untuk mengeluh. Supaya kita berhenti juga untuk membanding-bandingkan hidup kita dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, ya. Jangan mau kita ditipu oleh iblis, ya. Kita tahu bahwa perkataan Yesus ini sangat-sangat penting
untuk supaya kita stop, jangan lagi kita mengeluh akan segala sesuatu yang mungkin kita sudah merasa kita berkorban untuk ikut Tuhan. Padahal bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita, ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, Tuhan katakan seperti itu, artinya bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Ya, Yohanes 15 ayat 16, jelas sekali katakan seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau sungguh-sungguh meluruskan pikiran dan hati kita hari-hari ini. Jangan kita merasa udah berkorban banyak hal. Seperti Petrus katakan, aku udah tinggalin segala sesuatu. Oh, itu mah gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Dibandingkan cinta kasih Tuhan yang luar biasa, yang telah menyelamatkan kita, bahkan membebaskan kita dari segala hukum dosa, upah dosa dalam maut Bapak Ibu. Itu jauh lebih penting dibandingkan pengorbanan kita mungkin yang gak ada apa-apanya. Dibandingkan apa yang Yesus akan berikan buat kita. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu biarlah ini jadi peringatan bagi kita. Untuk kita mengerti dan stop. Untuk jangan kita lagi mengeluh dan jangan lagi membanding-bandingkan apa yang kita terima dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Jangan lihat itu Bapak Ibu. Jangan banding-bandingkan itu. Lihat perkataan Yesus. Ya, Yesus sungguh-sungguh memberikan satu pelajaran buat kita. Bahwa Tuhan mau memurnikan kita dengan Dia memberikan satu hal yang penting, yaitu Dia mau kita menjadi mempelai-mempelainya di akhir zaman ini. Masih ingat Bapak Ibu, bagaimana khotbah saya tentang mempelai-mempelainya di akhir zaman, kita dipilih sebagai mempelai-mempelainya di akhir zaman ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Dikatakan di ayat 28, ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, ini sama seperti nubuatan di kitab Wahyu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau saya mau katakan Bapak Ibu, biarlah hari ini apa yang saya temukan dalam firman Tuhan katakan ini, yaitu ada akibat yang kita terima jikalau kita mau terus sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Yesus ini. Ya. Yang pertama, akibatnya Bapak Ibu, yaitu akibatnya kalau kita mau sungguh-sungguh mengerti dan tidak lagi mengeluh dan tidak lagi membanding-bandingkan hidup kita dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang pertama, akibat yang kita terima adalah yaitu kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga yang kekal. Ya, itu tercatat di ayat 28 yang kita baca tadi Bapak Ibu. Yang pertama, akibatnya adalah, sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan surga yang kekal. Nah, ini adalah satu upah, ini adalah satu pemberian yang setimpal buat kita. Orang-orang yang mengasihi dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, apa yang kau dapatkan di dalam dunia ini tidak sebanding dengan apa yang kau dapatkan nanti di surga, yaitu engkau memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Coba bayangkan Bapak Ibu, setimpal nggak ini buat kita? Sangat memuaskan Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan komplain, jangan mengeluh. Kalau engkau merasa dirimu, kok aku nggak bisa hidupnya seenak hidup orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kok aku hidupnya tidak punya ini, punya itu, seperti orang-orang yang gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kenapa Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah lagi kita mengeluh seperti itu. Ingat, Tuhan berikan upah yang setimpal buat kita. Ya, tentu Dia tidak berikan waktu kita di dunia ini, karena gak sebanding Bapak Ibu yang Tuhan berikan buat kita nanti di surga. Gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Tuhan berikan buat kita, yaitu memerintah bersama Dia di surga. Di surga yang kekal Bapak Ibu, memerintah.
Ingat, memerintah bersama Tuhan Yesus. Ini penting Bapak Ibu. Sehingga menjadi satu kepuasan buat kita mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu jangan pernah kita mengeluh sekali lagi. Karena saya temukan banyak orang Kristen hari-hari ini mengeluh. Ya, apalagi zaman lagi pandemi COVID-19 seperti ini, ada banyak pendapatan atau ada banyak kesulitan dalam mendapatkan income, ada banyak mungkin keuangan yang serba terbatas, ya. Kadang-kadang kita merasa iri dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, kok kayaknya mereka mendapatkan banyak uang, ya. Tapi itu semua Bapak Ibu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan akan berikan buat kita. Amin. Coba lihat sebelah kiri kanannya. Bisa terima nggak ini Bapak Ibu? Ya, ada banyak orang nggak bisa terima dengan hal ini. Ya Tuhan, yang penting pokoknya di dunia saya juga mau senang Tuhan. Saya juga mau bisa punya ini, bisa punya itu Tuhan. Oke, di surga nanti saya bisa memerintah, nggak masalah. Tapi yang penting di dunia juga saya bisa punya ini, punya itu. Oh, nggak bisa gitu Bapak Ibu. Nggak bisa gitu Bapak Ibu. Kalau kita diberikan untuk kita bisa punya ini, punya itu, dan segala-galanya Bapak Ibu. Yang ada, kita bukan malah ikut Tuhan, tapi kita malah meninggalkan Tuhan dan gak perlu Tuhan. Kalau gak percaya, Bapak Ibu bisa praktekin. Tapi kalau dosa, tanggung sendiri ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya udah ingatkan, firman Tuhan udah ingatkan, bahwa Yesus Kristus Tuhan akan memberikan upahnya itu bukan itu. Tapi Yesus Kristus Tuhan memberikan upahnya adalah memerintah bersama Dia di surga yang kekal. Itu jauh lebih mulia Bapak Ibu. Itu gak ada apa-apanya dibandingkan semua kemewahan dunia ini. Dunia ini akan lenyap dengan segala isinya. Ya, buat apa kita berfokus kepada kemewahan dunia? Gak ada gunanya karena akan habis lenyap semuanya tanpa bersisa. Tapi kerajaan surga, kehidupan memerintah bersama Yesus, itu akan kekal sampai selama-lamanya. Ya, mungkin ada beberapa orang belum mengerti akan ini. Tapi saya percaya lambat laun Bapak Ibu, saudaraku sekalian semua akan bisa mengerti apa yang saya sampaikan hari ini. Karena saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, untuk kita menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi mempelai-mempelainya Kristus, itu tidak mudah. Ya. Salah satunya adalah kita nggak boleh mengeluh Bapak Ibu. Kita nggak boleh banding-bandingkan ini. Ya, oke, itu yang pertama Bapak Ibu. Akibat yang pertama. Akibat yang kedua apa Bapak Ibu? Akibat yang kedua adalah kita menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 29 ya, dikatakan di situ, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini Bapak Ibu, memang kita nggak bisa mencerna dengan pikiran-pikiran, cara-cara orang dunia yang kita tahu. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus pakai sungguh-sungguh pikiran, cara-cara Tuhan dalam menyatakan kemuliaannya bagi kita. Ya, bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh hidup terus menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, bukan cuma sekedar dipanggil, karena Tuhan bilang ada banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kalau kita jadi orang-orang pilihan Tuhan, maka kita apapun yang kita telah lakukan bagi Tuhan, maka Tuhan akan kembalikan berapa Bapak Ibu? 100 kali lipat ganda. Wow, luar biasa ya. Jadi segala pelayanan kita, segala jerih lelah kita melayani Tuhan sambil mungkin hujan-hujan lah, becek lah. Mungkin kita juga mesti naik angkot, masuk hutan, keluar hutan. Semuanya nggak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Amin. Semuanya Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat ganda. Wow. Oleh sebab itu semangat Bapak Ibu melayani Tuhan. Ayo, kita mesti harus antusias melayani Tuhan. Jangan hitung-hitungan nama Tuhan.
Kalau Tuhan balas kita, kita nggak akan bisa hitung Bapak Ibu. Oleh karena itu, biarlah kita mau sungguh-sungguh melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Dan kita percaya apa yang telah kita lakukan bagi Tuhan, apapun Bapak Ibu yang kita kerjakan dan kita telah lakukan bagi Tuhan, Tuhan akan membalasnya. Bahkan sampai 100 kali lipat ganda. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang menjadi satu kekuatan bagi murid-murid Tuhan waktu itu. Begitu dia mendengar Yesus berkata seperti ini, para rasul langsung dengan semangat dan antusias, wow, lanjut, terus melayani Tuhan. Ya, bukan malah makin ciut, bukan malah makin mundur. Nah, Bapak Ibu yang mendengar hal ini gimana? Apakah Bapak Ibu makin mundur atau makin ciut nyalinya untuk melayani Tuhan? Nah, pilih sendiri aja Bapak Ibu. Yang jelas nasibnya beda. Seperti bumi sama langit, ya kan? Ya, jadi kita mau Bapak Ibu hari ini untuk sungguh-sungguh mengerti, untuk kita membawa kondisi kita percaya bahwa kita akan menerima kembali 100 kali lipat ganda. Ya, tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Tuhan tuh Tuhan yang mengerti, Dia tidak mau tidak adil terhadap kita. Ya. Bahkan Tuhan katakan dia tidak pernah mau berhutang kepada kita. Dia akan kembalikan bukan hanya 50 kali lipat tapi 100 kali lipat ganda. Luar biasa Bapak Ibu. Dan yang paling penting kita juga memperoleh hidup yang kekal. Ya. Oleh sebab itu jangan kita tertipu dengan kemewahan dunia Bapak Ibu. Karena dunia ini akan lenyap dengan segala isinya tanpa bekas. Ya, oleh sebab itu Tuhan katakan hendaklah kita bergantung kepada kehidupan yang kekal, ya. Nah, sekarang saya mau sampaikan apa sih kira-kira penghalangnya? Kenapa banyak orang Kristen udah ngerti hal ini, udah ngerti hidup yang kekal, udah ngerti Tuhan tuh mungkin udah tahu juga Tuhan akan memberikan 100 kali lipat ganda. Banyak orang Kristen juga ngerti tentang bahwa dia akan memerintah bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi anehnya semakin mereka banyak menerima firman ini, tapi semakin banyak orang-orang Kristen itu mereka tidak mengalaminya. Mereka hanya mendengar dan kemudian melupakannya. Ya kan? Nah, mungkin rupanya ada yang gak connect nih firman Tuhan yang saya sampaikan ini dengan apa yang ada di hati banyak orang Kristen. Ya. Kenapa nggak bisa connect? Kenapa banyak orang-orang Kristen udah mungkin ratusan kali dengar khotbah ini? Bahwa hidup kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Supaya kita bisa menikmati berkat-berkatnya. Makanya dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan di situ, Tuhan tegaskan lagi di Matius 22 ayat 14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan apa? Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Kalau di Matius 19 tadi dikatakan bahwa orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ditegaskan lagi Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini satu peringatan serius bagi kita orang Kristen di akhir zaman ini. Jangan anggap enteng Bapak Ibu. Kata-kata ini serius. Kalau Tuhan udah ngomong ini, berarti artinya Tuhan tahu bahwa banyak orang-orang Kristen, mereka meremehkan kalimat-kalimat ini, mereka meremehkan kata-kata ini, yang pada akhirnya mereka jatuh sendiri. Ya, artinya mereka tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Mereka tidak bisa menikmati hidup yang kekal. Mereka tidak bisa menikmati memerintah bersama Tuhan Yesus di surga yang kekal. Mereka tahu semuanya itu. Tapi buat apa kalau pada akhirnya kita nggak bisa menikmati itu? Ya kan? Buat apa Bapak Ibu? Oleh sebab itu cermati apa penghalangnya. Apa penghalangnya? Karena Tuhan sudah memberikan peringatan serius buat kita. Bahwa orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kemudian dikatakan kembali, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, renungkan baik-baik Bapak Ibu.
Ini kalimat yang sangat penting. Ya, jangan sampai kita udah terkenal sebagai worship leader, kita sudah terkenal sebagai pembicara, pengkhotbah, kita sudah terkenal sebagai pendeta senior, kita sudah terkenal sebagai founder dari gereja yang terbesar, ya. Kita sudah terkenal mungkin sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi ternyata Bapak Ibu, Tuhan tidak berkenan. Tapi ternyata kita tidak bisa finishing well. Kita tidak bisa memerintah bersama Tuhan. Karena kita tidak layak jadi mempelainya. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, jangan kita puas kalau kita terkenal di dunia ini. Tapi Tuhan gak kenal kita. Buat apa Bapak Ibu? Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus, seorang Tuhan, dia tidak menunjukkan ketuhanannya dengan sombong di tengah-tengah lingkungannya. Dia biasa aja rendah hati Bapak Ibu. Bahkan dia rela untuk dia tinggal bersama orang tuanya di rumah yang biasa-biasa saja. Bahkan dia pelayanan pun dia harus berjalan kaki. Dia tidak ada fasilitas kereta yang mewah seperti raja-raja. Dia rela semuanya itu. Karena memang dia tidak mau menjadi orang-orang yang populer di dunia. Lihat Bapak Ibu. Kehidupan Yesus memberikan satu teladan buat kita. Bagaimana kita jangan mencari popularitas dalam dunia ini. Dunia ini akan lenyap dengan segala isinya. Orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan kita, mereka juga akan lenyap segala-galanya. Dan akhirnya tidak ada lagi orang bisa mengeluh-ngeluhkan kita. Buat apa Bapak Ibu? Ya, kita jangan cari ketenaran. Ya, kita percaya ketenaran itu akan membius kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya kita menyaingi Tuhan. Kita saingan sama Tuhan. Ya, akibatnya kita bisa seperti Lucifer. Karena karena Lucifer punya kemegahan, punya keindahan yang luar biasa. Semua malaikat memuji dia sebagai seorang malaikat yang hebat dan luar biasa. Indahnya luar biasa, kemuliaannya luar biasa. Dan pada akhirnya Lucifer menjadi saingannya Tuhan. Dia merasa bisa saingin Tuhan dan dia jatuh. Ya, kita belajar dari itu. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan cari ketenaran, jangan cari popularitas dalam dunia ini. Gak ada gunanya, semua akan lenyap. Jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati. Yang terus seperti gandum. Gandum dan ilalang bedanya hanya gandum ada bulir. Yang semakin, kalau gandum itu semakin dewasa, maka bulir itu akan semakin berat sehingga gandum itu semakin menunduk. Beda dengan ilalang. Ilalang gak punya apa-apa. Makin dia tinggi, makin dia dewasa, ya makin tinggi. Karena tidak ada biji-biji seperti gandum yang bisa menundukkan tanaman gandum itu. Ilalang nggak punya. Makanya semakin dewasa dia semakin tinggi menjulang tinggi. Semakin sombong Bapak Ibu. Tapi bagi Tuhan nggak ada isinya, nggak ada apa-apanya. Yang ada ilalang itu hanya dibuang dan dibakar. Karena nggak ada yang didapatkan. Mau makan apa dari ilalang? Sementara gandum yang makin dewasa dia makin merunduk, makin pendek. Tidak setinggi seperti ilalang. Tapi Tuhan pilih gandum karena dia bisa mendapat banyak hal dari gandum. Ya, oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Apa penghalangnya orang Kristen yang seringkali membuat hidupnya tidak bisa menggenapi firman Tuhan yang dia terima ratusan kali, mungkin ribuan kali dia terima firman itu. Tapi dia nggak bisa menggenapi firman itu. Nah ini penghalangnya. Ya, sebetulnya penghalangnya banyak sekali. Tapi saya mungkin cukup hanya sampaikan 5 aja penghalangnya. Yang paling penting. Yang pertama adalah tidak mau keluar dari area kenyamanan. Dalam tanda kutip ya kenyamanannya ya. Nah, kenyamanan. Tidak mau keluar dari area kenyamanan. Kenyamanan ini bicara tentang apa dalam tanda kutip? Mungkin kenyamanan kita itu bisa hobi kita. Mungkin bisa
kesukaan kita yang terlalu fanatik. Kalau orang biasa sebut maniak, ya kan? Kamu suka traveling? Suka. Tapi kalau udah maniak traveling itu bahaya. Ya. Itu udah nyaman Bapak Ibu. Ya. Bahkan sampai pelayanan pun dikorbankan demi traveling. Waduh, pelayanan nanti aja deh, yang penting traveling dulu. Ya kan? Nah, ini bahaya Bapak Ibu, ya. Hobi kita juga bisa. Ya kan? Mungkin hobinya main game, mungkin hobinya bersepeda, ya. Sekarang lagi gencar nih, lagi tren, ya kan? Sampai korban-korban naik sepeda, ngos-ngosan, ya. Padahal pelayanannya menunggu banyak, ya. Tapi lebih bela untuk bermain sepeda, habis-habisan. Nah ini juga bahaya Bapak Ibu. Area nyaman apa lagi yang ada? Area nyaman kita mungkin dalam hal kesukaan kita yang terlalu fanatik. Ya. Sampai mengorbankan pelayanan, sampai mengorbankan saat teduh, sampai mengorbankan mesbah doa. Ya kan? Demi satu kenyamanan yang sangat fanatik. Sangat fanatik sekali. Hobi yang sangat fanatik. Ya. Ini bahaya Bapak Ibu. Inilah penghalang buat kita. Akhirnya kita nggak bisa menikmati apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Ya. Kita nggak bisa nikmati itu semua. Semua yang kita kejar adalah hal-hal yang dunia suka. Tapi belum tentu Tuhan suka. Ya. Yang kedua penghalangnya. Apalagi? Tidak mau bayar harga. Ya, tidak mau bayar harga. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan kita nggak punya duit, bukan. Tidak mau bayar harga ini bicara tentang satu kehidupan yang mau sungguh-sungguh mengalahkan egonya. Ya kan? Nah, mudah tersinggung lah, ya, mudah kepahitan, mudah kecewa, dikit-dikit mudah simpen kesalahan orang, dikit-dikit mudah tidak mau mengampuni, ya kan? Tidak mau bayar harga, ya kan? Apalagi mungkin orang-orang yang pelayanannya mau yang gampang-gampang, ya kan? Yang nggak perlu effort yang tinggi, ya kan? Nah, ini yang membuat kita jadi orang-orang yang gampangan. Ya, kalau kita jadi orang yang gampangan, nggak mau bayar harga, ya akibatnya kita begitu ada tantangan berat sedikit yang Tuhan izinkan mesti terjadi dalam hidup kita, nah, di situ kita gagal, ya kan? Nah kalau kita gagal ya salah sendiri berarti, ya jangan nyalain Tuhan Bapak Ibu, karena Tuhan mau kita nggak boleh jadi anak gampangan. Tuhan mau kita menjadi seperti apa? Emas yang murni, ya. Saudara tahu kan kalau memurnikan emas itu seperti apa? Harus dimasukkan ke dapur api nyala yang sangat tinggi sampai akhirnya semua hal-hal yang material-material dalam emas itu yang bukan emas rontok semuanya, tinggal emasnya aja. Nah, seperti itu Bapak Ibu prosesnya. Makanya kita harus mau bayar harga. Karena Tuhan mau kita seperti emas. Bukan seperti kayu, kalau dibakar habis, lenyap. Ya kan? Kita mau seperti emas. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, apa penghalangnya? Yang ketiga, tidak berani stand alone. Ya, stand alone itu seperti melawan arus. Ya kan? Orang Kristen kalau gak berani lawan arus, artinya ngikutin arus dunia terus, bahaya Bapak Ibu. Maka dia gak akan bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Yang ada dia dikuasai oleh filsafat dunia. Sehingga orang ngomong apa, dia ikut, ya kan? Dunia ngomong apa, dia ikut, ya kan? Dia nggak berani untuk melawan arus dunia ini. Kita sebagai orang Kristen dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus sungguh-sungguh berani untuk stand alone Bapak Ibu. Bukan berarti konyol ya. Kita nantangin corona, ayo sini corona, datanglah. Saya tengking dalam nama Yesus. Saya pasti bebas dari corona. Wow, ini mah konyol sekali. Jangan dicoba Bapak Ibu. Udah ada yang pernah nyoba. Dan banyak yang nyoba orang Kristen. Hasilnya apa Bapak Ibu? Sembuh atau mati?
Mati orangnya. Ya. Bukan saya tidak percaya dengan iman mereka, tapi ini sesuatu sikap yang sangat konyol Bapak Ibu. Ya. Kita kalau berani melawan arus dunia itu artinya kita berani untuk mengeraskan hati kita untuk tidak menajiskan diri dengan perkara-perkara duniawi. Nah, seperti kayak gitu Bapak Ibu. Bukan nantangin corona. Kalau nantangin corona ya salah lu sendiri mati. Ya kan? Makanya kita harus benar-benar ngerti apa maksud Tuhan untuk kita berani melawan arus dunia ini. Ya. Segala ajaran-ajaran dunia yang sesat jangan diikuti Bapak Ibu. Segala ajaran-ajaran dunia yang meninggikan manusia, meninggikan orang, mengkultuskan pendeta, mengkultuskan penatua, mengkultuskan orang-orang yang manusia-manusia biasa yang bukan Tuhan, itu bahaya Bapak Ibu. Kita harus berani untuk tetap hanya mau meninggikan Tuhan. Jangan yang lain. Ya. Segala hal yang dunia katakan belum tentu seperti yang Tuhan mau. Ya. Kita harus sungguh-sungguh berani berkata tidak kepada segala kompromi dan dosa. Dan kita mau tetap berjalan seperti yang Tuhan firmankan. Biarin orang bilang kita kuno, orang bilang kita kolot, orang bilang kita wah udah katrok mungkin ya, gak apa-apa. Yang penting kita tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan, bukan berjalan sesuai kata orang. Ya, kita ikut Tuhan, kita bukan menjadi orang-orang yang asal terima dan langsung melakukan. Lihat dulu apa nasihat firman Tuhan, itu paling penting. Firman Tuhan itu paling penting. Ya. Gak apa-apa. Kita dibilang gak up to date gak masalah. Yang penting bagi Tuhan kita adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Amin. Nah, yang keempat, tidak mau hidup di atas rata-rata. Maunya jadi orang-orang mediocre. Ya kan? Orang-orang yang biasa-biasa aja, rata-rata aja. Ya gitu-gitu aja lah. Ikut Tuhan mah gak usah sungguh-sungguh, biasa-biasa aja. Ini orang mediocre. Tuhan gak berkenan seperti itu. Tuhan mau kita menjadi orang yang hidupnya di atas rata-rata. Artinya hidupnya mau sungguh-sungguh di atas orang-orang yang biasa-biasa. Kita kalau udah menjadi orang umat pilihan Tuhan, apalagi dari dipanggil, dipilih, itu artinya orang ini adalah orang-orang yang hidupnya di atas rata-rata. Kalau kita orang-orang mediocre, mana bisa kita menjadi orang pilihan Tuhan? Catat baik-baik Bapak Ibu, nggak bisa. Orang-orang mediocre nggak bisa dipilih Tuhan. Hanya orang yang mau hidupnya di atas rata-rata, itulah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Berikan keputusan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Dan yang kelima, yang terakhir, apa penghalangnya? Penghalang yang kelima adalah tidak setia sampai akhir. Nah, di sini yang penting. Ada banyak orang Kristen, mereka tidak mau habis-habisan sampai akhir. Ya, ada tantangan, ada halangan. Begitu udah gak kuat, nyerah udah. Nyerah deh Tuhan, dah nyerah. Udah gak kuat Tuhan, udah nyerah. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mau kita setia sampai akhir. Karena Tuhan pilih kita menjadi umat pilihan Tuhan. Umat yang dikuduskan Tuhan. Umat yang sungguh-sungguh dipilih Tuhan. Artinya kalau umat pilihan itu jadi artinya umat yang berkualitas sungguh-sungguh. Bukan yang biasa-biasa. Oleh karena itu setialah sampai akhir. Setialah sampai akhir. Karena begitu kita setia sampai akhir, maka semua yang kita baca tadi Bapak Ibu, yang dikatakan tadi apa akibatnya? Yang pertama, memerintah bersama Tuhan. Yang kedua apa lagi? Kita menerima kembali 100 kali lipat ganda dan hidup yang kekal, itu akan kita terima semuanya. Amin. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu, jangan setiap kita ada penghalang-penghalang. Ya, singkirkan semua penghalang itu. Mari kita mau sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi umat
pilihan Tuhan yang berkualitas. Ini waktunya kita buktikan kepada dunia ini bahwa kita adalah barisan umat pilihan Tuhan yang siap untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan bagi kemuliaannya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan. Ya, satu firman yang singkat ini biarlah menguatkan kita untuk menjadikan kita orang-orang pilihan Tuhan. Yang Tuhan pilih untuk melakukan kehendak-Nya di akhir zaman ini. Amin. Haleluya. Sudah siapkah Bapak Ibu? Mari kita datang di hadapan Tuhan, ya. Kita percaya bahwa ini waktunya Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia mau lakukan kita perkara-perkara yang besar menyertai kita semua. Haleluya. Pastikan setiap kita jangan mau lagi ada racun dunia ini. Jangan mau ada lagi material-material yang tidak tepat ada dalam hidup kita. Pastikan kita adalah emas yang murni. Emas yang sungguh-sungguh ditempa dengan sangat luar biasa. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Dan kita mau melakukannya. Haleluya. Ada satu pujian yang luar biasa. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Biar ada pujian ini juga menjadi satu alasan buat kita. Bahwa kita tidak pernah mau berhenti untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian sama-sama. Sambil kita datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa pejamkan mata Bapak Ibu. Datanglah di hadapan Tuhan, naikkan pujian ini. Kalau Bapak Ibu belum bisa pujian ini, Bapak Ibu bisa mengikutinya dan nikmati hadirat Tuhan hari ini, di mana Tuhan akan menyertai dan mengurapi setiap kita, menjamah hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terkadang ku tak mengerti jalan hidup yang ku jalani, namun Roh-Mu yang memberi kekuatan dalam hidupku. Katakan, di saat kami tahu kehendak-Mu Tuhan. Oh, beri kami hari ini Bapa hati yang sungguh-sungguh mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Yes. Kami mau menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Ya Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, waktuku, dan pelayananku semua sesuai kehendak-Mu. Jiwa-jiwa diselamatkan, berikan belas kasih-Mu Bapa, melihat jiwa yang terhilang. Itulah kehendak-Nya Bapa bagi kita semua. Katakan sekali lagi, Tuhan, pakailah hidupku, waktuku, dan pelayananku semua sesuai kehendak-Mu. Amin. Ya, diselamatkan, berikan belas kasih-Mu Bapa, melihat jiwa yang terhilang. Itulah kehendak-Nya Bapa bagi kita semua.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang hari ini kita semua mengerti akan firman Tuhan hari ini. Yang firman Tuhan katakan bagi kita, buat Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak pernah mau berhutang kepada kita. Apapun yang kau lakukan bagi Tuhan, segala sesuatu yang sudah kau tinggalkan, segala sesuatu yang sudah engkau korbankan, segala sesuatu yang sudah engkau lakukan bagi Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya. Tidak akan ada pernah yang terlewat bagi Tuhan. Tuhan sangat mengerti akan segala sesuatu yang kita perbuat di dalam setiap hidup kita selama kita mengiring Tuhan Yesus. Firman Tuhan menegaskan hari ini bahwa Tuhan akan membawa kita bersama-sama memerintah bersama Dia di surga yang kekal. Dan Dia akan memberikan kembali 100 kali lipat ganda, bahkan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Sungguh upah yang sangat setimpal bagi kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, janganlah kita mengeluh selama kita mengikut Tuhan. Janganlah kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tinggalkan itu Bapak Ibu. Perbaiki dan periksa diri kita hari-hari ini. Coba cek hidup kita. Kalau masih ada hal-hal seperti itu yang seringkali membanding-bandingkan hidup kita dengan orang yang tidak sungguh-sungguh, sepertinya mereka baik-baik aja, sepertinya mereka sehat-sehat aja, sepertinya mereka kok dapat macam-macam yang begitu banyak. Coba Bapak Ibu cek, periksa hati. Kalau selama ini Bapak Ibu saudara sekalian masih punya hati seperti itu, iri dengan orang seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah janjikan hal yang setimpal buat kita Bapak Ibu. Tapi bukan di dunia ini, nanti di surga yang kekal. Biar kita selama tinggal di dunia ini, kita lakukan, kita kerjakan terus pelayanan ini. Kita kerjakan terus segala hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ini umat pilihan Tuhan Bapak Ibu. Kita ini bukan orang-orang biasa. Kita ini bukan orang-orang Kristen KTP. Kita ini orang-orang Kristen yang dipilih Tuhan, yang sengaja Tuhan pilih kita. Bagaimana mungkin Tuhan sengaja pilih kita lalu Tuhan menelantarkan kita? Gak bisa Bapak Ibu. Tuhan gak pernah lakukan itu. Saya mau kuatkan Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin kau sedang mengalami masalah dalam hidup yang begitu berat. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pendidikan anak-anakmu, masalah kehidupan keluargamu. Saya mau ingatkan, seperti lagu ini, memang terkadang kita gak ngerti Bapak Ibu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita juga gak ngerti apa yang kita mesti jalani. Kok kayak sepertinya jalannya begitu susah ya Tuhan. Padahal saya ini umat pilihan Tuhan. Tapi kenapa saya mendapatkan hal-hal yang tidak sebaik orang-orang yang tidak dipilih Tuhan? Awas Bapak Ibu, hati-hati. Itu suara yang tidak benar. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan beri buat kita. Dia berikan berkat-berkatnya melimpah buat kita. Amin Bapak Ibu. Dia berikan melimpah. Memang mungkin kita tidak dapatkan sekarang, tapi lihat, Tuhan memberikan kesehatan buat kita. Mungkin kalau orang punya duit banyak tapi sakit-sakitan terus, percuma Bapak Ibu. Mungkin kalau orang punya duit banyak tapi tiap hari ada aja masalah dan celaka dalam hidupnya. Entahkah anaknya, entahkah istrinya, entahkah rumahnya, entahkah mobilnya, entahkah pekerjaannya, entahkah teman partner bisnisnya, ada aja masalahnya. Tapi bandingkan dengan kita orang-orang yang dipilih Tuhan, beda Bapak Ibu. Meskipun kita gak punya duit sebanyak mereka, tapi hidup kita dipelihara Tuhan. Hidup kita dibedakan, tidak sama seperti orang-orang yang tidak dipilih Tuhan. Sadarkah Bapak Ibu, saudara sekalian?
akan hal ini. Lihat, Tuhan sudah tunjukkan itu. Tuhan singkapkan itu semua. Apalagi nanti setelah kita meninggalkan dunia, kita akan memerintah bersama Tuhan di surga yang kekal. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan Tuhan kembalikan 100 kali lipat ganda. Karena kita punya hidup yang kekal. Ini rahasia yang banyak orang tidak mengerti Bapak Ibu. Mereka hanya punya pikiran-pikiran yang pendek. Mereka tidak bisa berpikir panjang bahwa Tuhan sudah memilih kita, maka Dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Camkan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Karena Tuhan memilih kita. Bukan memilih asal memilih. Tapi Tuhan memilih kita. Dia sungguh-sungguh benar-benar pilih kita. Oleh karena itu, sadari Bapak Ibu, kalau kita semua, saya dan saudara semua adalah umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ada lagi penghalang-penghalang dalam hidup kita. Ya, kita harus berani sungguh-sungguh terus keluar dari area kenyamanan kita. Kita harus berani untuk bayar harga. Kita harus berani untuk stand alone melawan arus dunia ini. Kita harus berani juga hidup di atas rata-rata. Jangan kita mau menjadi orang ikut-ikutan, follower. Ya, Tuhan bilang apa? Kita ini dipilih jadi apa? Kepala, bukan jadi ekor. Ekor itu follower. Kepala itu adalah orang yang berani melawan arus dunia ini. Dan yang penting yang terakhir adalah kita juga mau setia sampai akhir. Apapun yang mengguncang dunia ini, apapun yang terjadi kekacauan atas dunia ini, mau resesi sekalipun dunia ini Bapak Ibu, percayalah Tuhan bilang apa? Sekali-sekali orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Percayalah Bapak Ibu. Hari ini saya mau kuatkan Bapak Ibu sungguh-sungguh. Engkau yang lemah, biarlah kau mendengarkan firman Tuhan ini, kau dikuatkan sungguh-sungguh. Engkau yang lagi susah hatimu, biarlah firman Tuhan ini menghiburkanmu. Engkau mungkin yang gelisah dan ragu-ragu, mungkin kau di persimpangan jalan, kau mendengar firman Tuhan hari ini, engkau mendapatkan jalan yang pasti bersama Tuhan. Saya tidak pernah PHP kepada Bapak Ibu saudara sekalian, tapi di perkataan firman Tuhan yang saya sampaikan, di mana Tuhan menegaskan kepada para rasul, dan Tuhan katakan bahwa aku akan memberikan yang terbaik bagi engkau. Hari ini Bapak Ibu, maukah kita semua, Bapak Ibu saudara sekalian, menaruh harapanmu kembali kepada Tuhan, menaruh kepercayaanmu kembali kepada Tuhan. Tuhan yang hebat dan luar biasa itu tetap sama dari dulu sampai sekarang, tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Dan karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita sampai selama-lamanya. Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah hari ini Tuhan, Roh-Mu yang kudus melawat kami semua. Yang menyaksikan tayangan ini, biar mereka semua dilawat Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, bahkan mereka dibebaskan dari segala keraguan-raguan mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi umat pilihan Tuhan yang siap dimurnikan di akhir zaman ini. Jadi orang-orang yang dipilih Tuhan yang sungguh-sungguh berkualitas bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, jamah kami semua Tuhan. Jamah Tuhan, jamah satu persatu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau di tengah-tengah kami Tuhan. Kau menjamah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari katakan sama-sama. Tuhan, pakailah hidupku. Hidupku, waktuku, dan pelayanan. Kami umat pilihan-Mu Tuhan. Kami tidak akan menyerah. Kami akan terus berjalan bersama-Mu.
kita semua. Itulah kehendaknya Bapa. Itulah kehendaknya Bapa bagi kita semua. Itulah kehendaknya Bapa bagi Indonesia. Indonesia. Haleluya. Oh, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami semua Tuhan. Engkau sungguh di tengah-tengah kami Bapa. Roh-Mu yang kudus selalu memberikan ketentraman dan kepastian bagi hidup kami Bapa. Sehingga kami tidak menjadi orang yang ragu-ragu lagi Tuhan. Tapi kami memang benar-benar umat pilihan Tuhan, yang sanggup melakukan segala perkara bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Urapi Tuhan, berkati Tuhan umat-Mu Bapa yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga mereka, pernikahan mereka, anak-anak mereka Tuhan, bisnis mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, dan segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan. Biar Tuhan terus memulihkan, biar Tuhan terus menguatkan, sehingga kami melihat penyertaan-Mu Tuhan sungguh-sungguh terbukti dan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia, negara yang kami kasih ini Tuhan. Biar Tuhan, selama kami berada di negara ini Tuhan, ada banyak umat-Mu di Indonesia, ada banyak gereja-Mu di Indonesia. Kami tidak akan pernah berhenti. Kami akan terus berdoa bagi bangsa ini. Kami akan terus berdoa bagi negara ini Tuhan. Negara Indonesia disayang Tuhan. Negara Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Negara Indonesia akan terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur apa yang terjadi atas Indonesia hari-hari ini. Biar Tuhan terus semakin memulihkan. Pemerintah Indonesia juga semakin bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan kami percaya ada kemuliaan-Mu menudungi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, juga untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Dan sepanjang ibadah kami hari ini, biar ibadah kami boleh menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau satukan hati kami Tuhan, untuk kami menerima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahtera dan sukacitanya bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan telah bangkit, dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, dan juga telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Dan juga terima berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu mengajar kita, mendidik kita, menguatkan kita, bahkan mengingatkan kita untuk terus tinggal dalam panggilan Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan percayalah, Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah terima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti terus tayangan ibadah Gereja Oikos Bogor, dan biarlah Bapak Ibu bisa mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa setiap minggunya, dan nikmati terus bagaimana Tuhan mengajarkan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, supaya kita menjadi umat yang dewasa di akhir zaman ini. Sampai bertemu kembali di ibadah berikutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Yesus.